nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin bahwasanya pada hari ini bertepatan dengan hari Selasa tanggal 13 ya Pak Di ya? Tanggal 13 September 2021 kita bisa memulai perkuliahan pada tahun akademik 2021-2022. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan kepada kita semua. Salawat bertasalam, semoga Allah limpahkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in hingga umatnya ajmain. Terima kasih Pak Yudi, masih tetap setia, salah satu kawan dan asisten yang paling bersama itu adalah Pak Yudi. Saya menjadi dosen di STKIP itu dari tahun 92 Pak Yudi. Berarti sudah hampir 28 ya Pak Di ya? 29 ya, sudah hampir 29. Jadi pengabdian 30 tahun itu insya Allah tahun depan. Jadi saya akan mengajukan pengabdian untuk mendapatkan Satya Lencana Karya dari Presiden untuk pengabdian 30 tahun insya Allah tahun depan. Mohon para mahasiswa videonya diaktifkan sebab saya tidak percaya Anda mengikuti kuliah secara benar ketika yang muncul di virtual ini Anda tidak kelihatan mukanya. Tapi kalau suara mungkin bisa di-unmute, nanti ketika Anda ingin bertanya bisa diaktifkan suaranya. Baik, salawat bertasalam, semoga Allah limpahkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in hingga umatnya zaman. Para mahasiswa yang saya banggakan, materi kuliah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Seperti biasa saya mengawali perkuliahan, nanti Anda ke depannya itu pasti secara intens harus bersama-sama Pak Yudi, karena saya terus terang kalau di S1 lebih banyak masuk Pak Yudi itu agak susah waktu gitu ya. Seperti salah satu contoh, saya sekarang menjadi salah seorang instruktur di Universitas Pasundan untuk peningkatan keterampilan dasar dan teknik interaksional. Jadi dosen-dosen yang akan saya dos Pak Yudi sekarang itu mereka harus memiliki sertifikat pekerti gitu. Nah, jadi insya Allah minggu depan itu sudah masuk ke batch 3 atau gelombang 3 gitu. Kami instruktur di Unpas itu ada 60, 15 orang diantaranya adalah profesor. Nah, termasuk saya mungkin ada di dalam. Jadi sehingga saya pastikan memang kalau sudah kegiatan pekerti, berbagai aktivitas pribadi saya pun Pak Yudi, saya pending gitu ya. Karena saya sangat paham dosen-dosen sangat memerlukan untuk mengikuti peningkatan keterampilan dasar dan teknik interaksional. Baik, kita mulai saja dengan materi hari ini. Kita awali dari konsep telaah kurikulum. Saya mencoba mengambil pendapat dari Profesor Hamid Hasan. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia dan bidangnya adalah kurikulum. Yang pertama, kurikulum itu sebagai suatu ide. Ide itu gagasan. Gagasan itu berbagai sudut pandang yang harus diimplementasikan. Jadi kalau ide gagasan untuk PKN, itu kan berarti 3 ya. Moral reasoning, itu berkaitan dengan knowledge, dengan pengetahuan. Moral feeling itu berkaitan dengan attitude, dengan sikap. Kalau menurut Pak Yudi, seorang psikolog, sikap itu adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah moral action, itu berhubungan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang di
kabinetnya Pak Jokowi, menterinya Pak Nadiem Anwar Makarim, itu lebih difokuskan Pak Yudi ke profil pelajar Pancasila, kira-kira gitu. Jadi profil pelajar Pancasila itu banyak nanya, banyak tanya, banyak kreativitas, banyak inovatif gitu. Dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 yang sudah biasa Anda dengar, ada critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan satu lagi adalah problem solving. Nah, jadi ide gagasan dari perspektif LPKN mestinya 3 tadi gitu. Apalagi sekarang mulai diberlakukan Pak Yudi kurikulum sekolah penggerak gitu. Harapan saya Pak Yudi mungkin membahas untuk pertemuan kedua itu membahas kurikulum sekolah penggerak gitu ya, karena sekarang sudah mulai diberlakukan di 250 sekolah yang ada di Indonesia gitu. Mulai pendidikan anak usia dini, SMP, SMA sampai SMK gitu. Nah, jadi pada tahun pelajaran 2021-2022 ini mulai diberlakukan kurikulum sekolah penggerak. Nanti mudah-mudahan Pak Yudi bisa memberikan penjelasan yang benar supaya Anda minimal ketika nanti selesai gitu ya. Ini semester berapa Pak Yudi ya? Semester 3. Semester berapa? Semester 3 ya. Ya, semester 3 itu berarti diestimasi kurikulum sekolah penggerak itu akan selesai 2000 tahun ajaran Pak Yudi, tahun ajaran 2024-2025 gitu. Berarti kan pas Anda selesai itu. Jadi Anda pasti sudah mulai digunakan kurikulum penggerak, dan sekarang baru diimplementasikan di sekitar 2.500 sekolah yang ada di Indonesia. Nah, itu yang berhubungan dengan kurikulum sebagai suatu ide. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Jadi tataran implementatif dari kurikulum sebagai suatu ide itu harus diaplikasikan, harus diwujudkan di dalam tatanan kehidupan masyarakat, terutama di sekolah gitu ya. Mulai sekolah PAUD sampai menengah, Karena kalau di negara-negara maju biasanya Pak Yudi itu yang ada itu sekolah itu adalah elementary school dan high school gitu ya. Kalau di kita kan ada pendidikan menengahnya gitu ya. Kalau di negara-negara yang sudah maju itu tidak ada pendidikan menengah. Yang ada adalah elementary school dan high school. Nah, kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering juga disebut dengan kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Jadi kalau ide gagasan sekolah penggerak itu sebetulnya ketika Mendikbud meluncing yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan di penghujung tahun 2019 gitu ya. Ini pendidikan dasar dan menengah itu kan minimal ada 4 yang namanya Merdeka Belajar itu. Yang pertama ada kaitannya dengan ujian sekolah berbasis nasional, ya USBN. Jadi kalau USBN itu dulu dilakukan secara nasional, sekarang diserahkan kepada sekolah gitu, dan lebih cocok untuk mengukur kualitas pembelajaran gitu para mahasiswa. Nah, jadi bukan untuk mapping kualitas nasional gitu. Kemudian yang kedua adalah UN 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. Jadi sekarang lebih diarahkan ke level internasional seperti PISA maupun TIMSS gitu. PISA itu Program of International Student Assessment. Jadi ukurannya ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah literasi membaca menulis, kedua literasi matematik, ketiga literasi sains. Jadi Indonesia pada tahun 2018 yang lalu itu hasil pemeringkatan PISA itu ada dari 77 negara, Indonesia ada pada peringkat 72 gitu, literasi membaca menulis. Kemudian yang kedua literasi matematik juga sama, dari 77 negara ada pada peringkat 72, dan literasi sains ada pada peringkat 71 dari 78 negara.
Nah, jadi harapan saya, Anda sudah semester 3 ini harus lebih banyak membaca, apalagi sekarang kan, membaca itu bisa berbagai cara gitu ya, baik itu e-book, baik Anda ke perpustakaan Kemendikbud atau ke perpustakaan daerah gitu. Sekarang lebih lebih apa ya, lebih lebih terbuka untuk bisa mengakses berbagai informasi itu. Nah, saya ingin menyampaikan Singapura itu, Pak Yudi, itu UN dihapus itu 2019. Kemudian India mulai dihapus ujian nasional itu tahun 2021. Kalau Finlandia itu merupakan sistem pendidikan terbaik di dunia, memang jarang membebani siswa dengan PR maupun ujian nasional gitu. Jadi kalau di Finlandia itu, Pak Yudi, ketika siswa mau diuji ya, dia akan ditanya mata mata pelajaran apa yang dia siap untuk ditanya, kira-kira gitu. Jadi kalau di kita kan masih centralized ya. Kemudian Jepang, pelajar hanya menghadapi ujian 1 kali, yakni ketika ujian masuk perguruan tinggi. Itu Jepang hanya begitu. Saya sudah 2 kali ke Jepang, tahun 2017, kemarin tahun 2020 Februari memulai COVID, masih di sana saya 3 hari. Kemudian Amerika Serikat tidak ada ujian nasional, akan tetapi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan nilai yang sudah ditentukan. Termasuk di Amerika tidak ada ujian nasional. Kemudian Jerman, para siswa di Jerman tidak menghadapi ujian nasional. Australia meniadakan ujian nasional, tapi ada ujian STIT. Ujian ini hanya sebagai penentu melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, bukan syarat utama kelulusan siswa. Nah, kita sempat kan, UN itu merupakan syarat kelulusan gitu. Ketika Mendiknas Dr. Anies Baswedan itu mulai dihapuskan gitu. Jadi UN itu bukan untuk bukan merupakan syarat utama kelulusan. Kemudian yang ketiga, para mahasiswa, ada yang dimaksud dengan penyederhanaan terkait penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP gitu. RPP selama ini ada 10 item, 10 langkah, nanti kita bahas bersama. Itu dengan Merdeka Belajar itu menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan, ya. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga asesmen gitu. Asesmen itu ukurannya 3. Pertama adalah memiliki kompetensi standar minimum, kedua survei karakter, ketiga survei lingkungan pembelajaran, lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir, yang keempat, Merdeka Belajar itu adalah sistem zonasi gitu ya, PPBB, penerimaan peserta didik baru menggunakan zonasi, yang aturannya 50% zonasi, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua 5%, dan prestasi itu 0 sampai 30 gitu. Tetapi mungkin yang harus kita latihkan Pak Yudi untuk RPP itu yang biasa aja, yang normal gitu ya. Nanti kalau Anda ber-PPL mungkin mengikuti yang 3 nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, tengah kurikulum menurut Profesor Hamid Hasan, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Jadi ini rentetan step by step itu tidak bisa terputus gitu ya. Satu, ide, kedua pelaksanaan, ketiga kita suatu kegiatan. Kalau semester 1, 2 masih belum memiliki prinsip, artinya meneruskan ke STKIP Pasundan, program studi PPKN, bisa saja Anda didorong oleh orang tua gitu ya, tetangga. Tapi kalau sekarang harus sudah memiliki keinginan, mohon suaranya jangan diaktifkan. Saya pakai headset, sakit juga kena telinganya. Nah, jadi sekarang harus mulai Anda punya kepribadian yang utuh gitu. Karena ke depan Anda tidak bisa ketika mau jadi guru itu ketika tidak masuk PPG gitu ya. Jadi dipastikan setelah dari STKIP Pasundan Anda mengikuti PPG 1 tahun baru bisa menjadi guru yang profesional, karena salah satu bukti guru yang profesional adalah harus memiliki sertifikat pendidik. Kemudian kita masuk ke kurikulum 2013. Kurikulum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, guru itu adalah merupakan kurikulum berjalan gitu. Jadi kalau Anda baca di berbagai referensi, jenis kurikulum itu hanya dua. The intended curriculum, kemudian yang kedua adalah the hidden curriculum. Jadi kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah, Anda nanti cari di blog saya, di tulisan saya yang berjudul, ya cari nanti ya, mudah-mudahan resumenya minggu depan bisa diberikan ke Pak Yudi. You cari tulisan saya yang berjudul Civic Education Teaching in Indonesia. Itu sudah menjadi buku yang dipublish di Lambert, Jerman tahun 2018. Nah, saya membuat artikel di situ mapping untuk jenis kurikulum yang pernah diberlakukan di Indonesia sampai sekarang gitu. Jadi kalau sampai sekarang di 2021 2022 diberlakukan kurikulum sekolah penggerak itu hampir 15 saya di. Jadi nanti Anda analisa dari mulai 47 gitu ya. 47, kemudian 68, 71, 75, 84, kemudian 94, KTSP 96, nah kira-kira gitu. Kemudian terakhir 2013 dan yang sekarang diberlakukan adalah kurikulum sekolah penggerak gitu. Nah, jadi ada sekitar 14 atau 15. Anda analisa, hasil analisanya disampaikan ke Pak Yudi. Mau via ini via email boleh, mau via yang lain pun boleh. Yang terpenting Anda bisa mempraktekkan kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia gitu ya. Itu. Kemudian pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis tahun 2004 dan KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 yang mencangkup ini intinya sikap pengetahuan dan keterampilan secara terpadu gitu. Jadi kalau otoritas kurikulum itu ada dua sebetulnya, ada yang desentralisasi, ada yang sentralisasi. Seperti ini nih, 2004 berbasis kompetensi itu lebih mengarah kepada sentralisasi gitu. KTSP 2006 itu desentralisasi. 2013, kurikulum 2013 itu lebih sentralisasi. Kemudian sekarang diberlakukan lagi kurikulum sekolah penggerak pun itu lebih disentralisasi gitu. Kawan saya sedang menyiapkan sekarang Pak Yudi untuk kurikulum di perguruan tinggi. Nanti akan diberlakukan kurikulum kolaboratif gitu. Salah satunya adalah Profesor Aceh Suryadi. Beliau salah satu tim yang membidaninya. Saya pikir mungkin 2022 baru selesai. Kalau pendidikan dasar menengah kan sekarang termasuk PAUD sudah mulai diberlakukan gitu yang sekarang. Kemudian perencanaan pembelajaran sekarang. Proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan tingkah laku, serta dengan sumber belajar yang ada. Jadi sumber belajar yang ada harus dioptimalisasi gitu ya. Jadi emang ada hasil di PJJ dengan tatap muka itu emang lebih berkualitas tatap muka, tapi permasalahannya sekarang kita masih ada di COVID-19. Makanya PKM saja sekarang kan diperpanjang gitu. Karena belum menunjukkan siginya antara kedisiplinan masyarakat dengan tingkat pandemi COVID-19 ya. Salah kematian terbaru itu gitu ya. Jadi termasuk minggu yang lalu siswanya tidak menggunakan masker secara benar, kemudian ada juga yang tidak menggunakan masker, hari kedua itu ditutup gitu oleh Dinas Pendidikan. Karena biasanya anak slide-nya hilang, saya harus masuk HP ya. Suara saya? Iya, Pak.
para mahasiswa? Kamu Suantana? Ya, Pak. Berarti PPT-nya kalau kedang ngawitannya PYD-nya. Oh iya. Baik, bisa dengar suara saya? Saya teruskan lagi. Nah, ini yang kedua. Oke. Yang kedua dari perencanaan pembelajaran itu adalah hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut, kemudian tersusun dengan dokumen yang dapat dijadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yuk bisa baca dari buku saya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran Interaktif. Yuk cari di perpustakaan, yuk cari di toko buku, baik itu di Gramedia maupun di Togamas. Ini Rapika Aditama itunya penerbitnya. Kemudian prinsip perencanaan pembelajaran yang pertama menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan, dan bagaimana cara melakukannya dan dalam implementasi pembelajaran gitu. Jadi dipastikan desain interaksional itu sesuatu yang bukan yang kaku gitu ya, tetapi sesuatu yang bisa diadaptasi ya terhadap lingkungan sekitar gitu. Karena tadi kurikulum itu ada yang the intended kurikulum, ada yang the hidden kurikulum. Jadi kalau the intended kurikulum itu kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah, yang saya sampaikan tadi ada 15 sampai yang sekarang kurikulum sekolah penggerak gitu ya. Nah itu adalah the intended kurikulum. Kemudian kalau hidden kurikulum itu kurikulum yang tersembunyi, apalagi kalau PKN mungkin ya, harus lebih banyak mengangkat yang kira-kira lebih menarik. Walaupun tadi saya sampaikan, ada hasil survei, hasil research, itu luring dengan daring itu lebih berkualitas luring. Tapi permasalahannya kita masih ada di masa COVID-19, jadi jangan gegabah gitu ya. Saya di LL Dikti Wilayah 4 masih diberikan amanah oleh kawan-kawan menjadi ketua paguyuban profesor. Kami dari 102 Pak Yudi itu sudah 5 orang wafat gitu ya selama COVID-19 ini. Saya selaku ketua tidak bisa nengok takziah, yang bisa adalah sholat gaib dan mendoakan saja kepada mereka. Kemudian yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan interaksional khusus, menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Nah, biasanya yang harus Anda latih ini, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran gitu. Biasanya parameternya 4. Yang pertama ABCD, audien, behavior, condition, degree, itu satu ya. Audien siswa, behavior perilakunya, condition taksonomik belum itu ranah keberapa gitu, termasuk tingkatannya. Yang kedua adalah harus lebih spesifik. Yang ketiga harus opsional, dan yang keempat harus terukur gitu. Nanti bisa berlatih dengan Pak Yudi cara merumuskan tujuan pembelajaran yang benar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Strategi itu di dalamnya ada teknik taktik ya, ada metode, ada pendekatan gitu. Seperti sekarang nih, Zoom meeting. Bagaimana supaya terjadi interaksi? Tadi saya menyampaikan, tolong Anda videonya diaktifkan. Karena kalau video tidak diaktifkan, saya tidak percaya Anda ada di ruang Zoom meeting gitu. Jadi bisa kemana-mana, nanti menjelang jam 12 baru muncul lagi. Jadi harapan saya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu Pak Yudi. Jadi kalau mau mulai kuliah jam tadi memulai kuliah jam 10:15, ya minimal jam 10 itu Anda harus sudah stay di link Zoom meeting gitu ya. Jadi jangan kedahuluan oleh dosen. Karena kebarokahan itu akan terjadi ketika Anda tidak mendahului dosen gitu ya. Tidak kedahuluan oleh dosen. Itu keberkahan. Jadi ilmu yang barokah itu yang harus kita terima sebetulnya gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi the hidden curriculum itu sangat perlu bagi saya, bagi jurusan Anda gitu ya, bagi program studi Anda. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana. Rencana itu
sebagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan. Jadi kalau Merdeka Belajar ada 3 step untuk RPP, tapi yuk ketika berlatih kan tetap harus yang utuh gitu. Karena di dalamnya ya termasuk yang 3 step tadi gitu ya. Nah ini sistematika pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 nanti Anda latih dengan Pak Yudi. Satuan pendidikan SD, SMP, SMA, mata pelajaran pasti Anda PPKN. Kelasnya mulai kelas kalau di SD sampai kelas 6, kalau di SMP mulai kelas 7, 8, 9, di SMA itu dari mulai 10, 11, 12 gitu ya. Semester 1, 2 itu hanya 2 semester kan. Kemudian kompetensi inti Anda cari di di kurikulum 2013, misal kurikulum intinya itu tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Nah, misal gitu. Kurikulum inti kan ada beberapa ya, ada berhubungan dengan kompetensi inti itu ada berhubungan dengan attitude, kemudian skill, termasuk di dalamnya adalah knowledge. Kemudian yang ketujuh, kompetensi dasar, misal memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara gitu. Kemudian indikator itu merupakan bagian dari parameter dari kompetensi. Jadi kalau misal parameter berdemokrasi kan ada apa ya? Ada masyarakat yang bermusyawarah, ada ide yang harus dibicarakan gitu ya. Kemudian terakhir apa yang harus disepakati. Nah, indikatornya seperti itu. Lantas tujuan pembelajaran tadi yang harus dilatih itu ABCD, Audience, Behavior, Condition, Degree, kemudian harus spesifik, harus terukur, dan terakhir adalah harus objektif gitu. Kemudian materi pembelajaran itu harus cocok dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lantas metode pembelajaran, misal pendekatan saintifik. Kemudian metodenya, yuk bisa menggunakan metode penugasan misal, ataupun pembelajaran diskusi terbimbing misal gitu ya. Kemudian tanya jawab misal. Kemudian strategi atau model pembelajaran yuk menggunakan cooperative learning atau jigsaw misal gitu ya. Nah jadi nanti Anda latih, kemudian setelah nanti mungkin pertengahan Pak Yudi ya, pertengahan mereka mudah-mudahan sudah menyiapkan berupa ini RPP-nya tadi, kemudian Pak Yudi coba untuk mereka melakukan peer teaching gitu, itu lebih bagus. Tidak usah semua, mungkin Pak Yudi kalau tadi ada 33 dibuat 6 kelompok berarti ada 6 orang gitu. Jadi perwakilannya saja per kelompok. Nanti analisa gitu ya, analisa dari kegiatan peer teaching tadi gitu. Kalau biasa dengan Pak Yudi, para mahasiswa harus observasi ke sekolah, tapi sekarang kan sedang masa COVID-19, jadi melalui itu saja langsung ya. Itu kemudian media pembelajaran, sumber belajarnya baik dari textbook maupun dari media massa gitu ya. Yuk kalau cari sekolah penggerak jangan harap tuh kurikulum sekolah penggerak jangan harap ada textbook gitu Pak Yudi. Yang saya tulis juga itu dari berbagai media surat kabar nasional gitu. Mudah-mudahan kurikulum sekolah penggerak minggu ini bisa dipublish di salah satu media nasional karena saya kirimkan hari Ahad kalau tidak salah. Kalau ke Pak Yudi malam. Kemudian langkah-langkah pembelajaran awal set induction. Jadi memulai tadi misal dengan mengucapkan salam, menyiapkan mental round trip para mahasiswa gitu ya, para siswa. Kemudian kegiatan inti menyampaikan materi pembelajaran, penutup itu memberikan konklusi gitu, memberikan kesimpulan. Jadi senantiasa baik itu di real teaching maupun peer teaching, ini tiga tahap ini harus diikuti gitu. Jadi biasanya yang belajar latihan mengajar ya Pak, biasanya kalau tidak kelebihan waktu, kekurangan waktu gitu. Jadi kalau diberikan 15 menit, mestinya kan Anda bisa bisa mengklasifikasikan gitu. Misal 2 menit membuka pelajaran, kemudian 7 menit Anda misalkan menyampaikan tiga lagi diskusi sampai menyimpulkan, nah misal gitu.
Jadi jangan utuh semuanya kegiatan inti, tapi harus dibagi 3 tadi gitu ya. Jadi ada kegiatan awal karena ada keterampilan dasar mengajar Anda untuk menjadi guru itu. Satu adalah set and induction and close, cara membuka dan menutup pelajaran gitu. Itu sudah 2 kan. Kemudian yang kedua explanation skill, memiliki keterampilan menjelaskan. Jadi seorang guru, seorang dosen perlu memiliki keterampilan menjelaskan. Jangan mempersulit yang mudah, jangan mempersulit yang sulit gitu. Jadi mestinya kan yang sulit bisa lebih mudah, yang mudah bisa lebih mudah gitu untuk dipahami orang lain. Itu yang kedua adalah yang ketiga ya, keterampilan menjelaskan. Kemudian yang keempat, questioning skill. Memiliki keterampilan bertanya gitu. Bertanya itu hanya 2 dimensi. Pertama bersifat faktual, yang kedua adalah hipotetik gitu. Kemudian yang kelima, reinforcement, pemberian penguatan, itu ada 2 bagian. Yang pertama ada reward, yang kedua adalah punishment, pemberian hadiah dan pemberian hukuman gitu. Jadi kalau memberikan hukuman jangan bersifat physically sekarang karena ada undang-undang pelindungan anak ya. Kekerasan dalam rumah tangga tuh harus hati-hati gitu. Jadi waktu saya masuk SD, saya tahun 70 Pak Yudi. Jadi guru saya kalau misalkan anak yang bengal, yang nakal, ya dia pukul dengan menggaris dengan apa gitu. Waktu dulu mungkin nggak ada masalah. Sekarang kalau dia melakukan itu bisa diadukan oleh siswa dan orang tuanya gitu ya. Jadi harus hati-hati. Memberikan punishment itu harus yang bersifat edukatif. Kemudian berikutnya adalah membimbing kelompok kecil dan yang terakhir adalah membimbing diskusi gitu. Nah, jadi itu ada 8 keterampilan dasar bertanya. Tolong Anda latih karena Anda kan calon-calon guru gitu. Jadi jangan sampai Anda selesai tidak mau jadi guru. Jadi kalau masuk ke FKIP, STKIP itu pasti jadi guru gitu. Jadi kalau sudah selesai jangan tidak pede berhadapan dengan siswa. Saya punya keponakan lulusan TK tapi tidak mau jadi guru Pak Yudi. Dia tidak pede menghadapi siswa gitu. Nah, jadi Anda harus mulai dilatih bagaimana cara menguasai lingkungan sekitar, bagaimana cara berbicara, public speaking itu memang harus dilatih. Sudah masuk semester 3 itu gitu ya. Dan harus terbiasa berorganisasi ya, supaya Anda lebih terbiasa menghadapi masyarakat gitu ya. Jadi tidak over, tidak kurang pergaulan. Kemudian tantangan internal sekarang masuk ke situ. Tuntutan pendidikan mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yuk kalau lihat di media massa maupun kebijakan menteri ya, itu sudah dihapus Pak Yudi. Sudah tidak diberlakukan SN Standar Nasional Pendidikan yang PP 19 2005 itu ya. Sekarang diganti dengan standar kurikulum dan asesmen nasional gitu. Tapi bagi saya karena kan kurikulum 2013 masih berbicara ini, jadi kita tidak bisa lepas dari ini gitu. Nah, kemudian ada tantangan terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Nanti kita lihat ini. Jadi reformasi pendidikan mengacu kepada 8 standar, ini peserta didik ya. Ada kurikulum sekolah penggerak. Karena di kurikulum sekolah penggerak itu Pak Yudi pelajaran PPK-nya ditambah jamnya gitu ya. Nanti Pak Yudi menjelaskan. Kemudian tiap level pendidikan itu lebih ada materi pelajaran seni rupa gitu. Jadi seni rupa itu merupakan mata pelajaran yang di setiap level pendidikan. Dan di sana nanti tidak ada sumatif gitu. Jadi kalau misalkan membuat karya ikut pameran, nah di situ itunya penilaiannya. Tidak tahu untuk mendongkrak kreativitas kayaknya gitu ya. Kemudian standar proses, standar penilaian tadi dengan asesmen. Asesmen itu 3 bagiannya. Yang pertama adalah memiliki standar
kompetensi minimum, kedua survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan pembelajaran gitu. Standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya. Sekarang kan masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi guru minimal D4 atau S1, dosen minimal S2, di pasca sarjana minimal doktor dan profesor doktor gitu. Kemudian standar pembiayaan, baru standar pengelolaan. Sekarang lebih mengarah kepada manajemen berbasis sekolah. Saya seminggu yang lalu kalau tidak salah Pak Yudi, ada salah satu direktur pasca sarjana di Pangkal Pinang mengundang saya untuk memberikan kuliah ini manajemen berbasis sekolah dengan Profesor Cacep Darmawan dari UPI gitu. Rencananya Oktober, tapi saya tidak tahu Oktobernya kita luring atau daring gitu. Saya belum mendapatkan informasi. Tapi yang jelas materi biasanya saya sudah lebih siap gitu. Jadi walaupun nanti Oktober itu sudah siap dengan materi ini. School based management namanya. Manajemen berbasis sekolah. Ini ada kaitannya dengan standar pengelolaan. Nah, baik. Perkembangan penduduk sebagai modal sekarang. SDM usia produktif 2020-2035 melimpah. Termasuk Anda kan ada di sini nih. Kemudian kompeten, tidak kompeten. Modal pembangunan transformasi melalui pendidikan, beban pembangunan, kurikulum, PTK, Sarpras. Nah, ini yang harus menjadi skala prioritas gitu ya. Jadi emang kurikulum itu yang lalu apa? Yang kurikulum 2013 ya Pak Idi, itu dipersiapkan dari 2003 ya. Sekarang kurikulum sekolah penggerak itu mulai Pak Nadiem menjadi Mendikbudnya, berarti 2019, sekarang 2021 ya, 2 tahun. Jadi harus sudah mulai diimplementasikan. Nah, sebentar saya lihat yang ke ujungnya di slide yang diberikan Pak Yudi, karena tidak bisa dibaca. Potong. Oh ya. Jadi setelah kurikulum, PTK itu penelitian tindakan kelas, classroom action research. Jadi ada classroom action research, ada school action research, ada action research gitu. Jadi kalau PTK untuk guru, school action research untuk kepala sekolah pengawas, kemudian action research itu untuk melakukan penelitian di masyarakat. Kemudian pendanaan dan terakhir adalah pengelolaan. Itu yang berhubungan dengan perkembangan penduduk sebagai modal ya. Kemudian tantangan eksternal sekarang kita lihat tantangan masa depan, globalisasi, WTO, ASEAN Community, APEC dan KAPTA, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi seperti sekarang kan. COVID-19 tidak ada yang nyangka kan. Kita akan ada di masa seperti ini gitu. Jadi saran saya Anda kalau keluar rumah itu jangan abai dengan prokes. Keluar menggunakan masker. Double masker lebih bagus. Kalau tidak NK95 pakai double masker gitu. Kedua, sering mencuci tangan. Atau Anda bawa hand sanitizer kemana-mana seperti ini nih. Biasanya kalau keluar rumah pasti di tas itu selalu ada. Ditambah dengan ini loh Pak Yudi. Biasanya supaya lebih seger gitu. Kemudian lagi menjaga jarak. Jangan berkerumun. Terakhir mengurangi mobilitas sosial gitu ya. Jadi supaya senantiasa Anda sehat. Kemudian kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kecil, kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh imbas teknoscience, kemudian mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan. Nah, ini. Kemudian materi TIMSS, ini matematik, sains, kemudian kalau PISA itu Program of International Student Assessment yang digagas oleh OECD sebetulnya, negara-negara Eropa sekarang anggotanya ada 30 Pak Yudi. Kalau dari Asia itu ada Korea Selatan, ada Jepang gitu. Saya ke Korea Selatan itu November 2019. Kemudian ke Jepang terakhir itu kemarin Februari 2020. Saya sudah 2 kali alhamdulillah ke sana. Nah, jadi itu yang berhubungan dengan tantangan eksternal, tantangan masa depan. Kemudian kompetensi masa depan sekarang kemampuan berkomunikasi. Jadi harapannya Anda tidak hanya pandai berbahasa Sunda, berbahasa daerah, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris itu harus merupakan sesuatu yang harus Anda kuasai. Saya bisa berbahasa Arab sedikit. Jadi kalau kebetulan berumroh itu Pak Yudi bisa. Kemudian berikutnya kemampuan mempertimbangkan segi suatu permasalahan, lantas kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Jadi kita tidak ada sekat-sekat lagi pemikat sebetulnya gitu ya. Jadi sudah apa? Sudah ada pada revolusi 4.0 itu ternyata emang mengglobal kehidupan itu gitu ya. Jadi sekarang vaksinasi Jawa Barat itu baru sekitar 23% Pak Yudi. Kalau DKI mungkin sudah hampir di atas 60 gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati. Kemana-mana itu jangan abai gitu ya. Kawan saya sudah vaksin 2 kali itu masih tetap kena COVID juga gitu ya. Jadi tidak ada jaminan juga sudah vaksin 2 kali tidak terkena COVID. Saya alhamdulillah vaksin kedua kali itu Pak Yudi pada tanggal 22 Maret gitu ya. Sudah vaksin kedua. Kemudian memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi ini yang terpenting gitu. Jadi ini harus merupakan apa ya, visioner yang lebih Anda harus dikuatkan gitu di dalam tatanan kehidupan kita gitu ya. Supaya bisa berkompetensi di alam global masalahnya. Kemudian masih tantangan eksternal, persepsi masyarakat sekarang selalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Kalau PPKN kan mestinya etik lebih dominan gitu ya. Jadi kalau buat cerdas 20 gitu. Jadi etik kemudian terlalu berat, kurang bermuatan karakter. Jadi kalau menurut Thomas Leona itu ya, dia seorang ahli karakter dari salah satu universitas yang ada di Amerika. Itu tadi diawali dari moral reasoning, moral feeling, sama moral action gitu. Itu yang harus lebih dikembangkan. Kemudian perkembangan pengetahuan dan pedagogik, neurologi atau kelainan saraf, psikologi, kemudian observation based, discovery, pencarian, dan kolaboratif learning, pembelajaran kolaboratif gitu. Dan negatif yang mengemuka ini, kemarin ada satu sekolah mungkin sudah lama di rumah gitu ya, pas dibuka pembelajaran tatap muka, hari pertama sudah berkelahi, kira-kira gitu ya. Jadi mestinya tidak ketemu kawan itu ya jangan melakukan perbuatan negatif. Kemudian narkoba, korupsi. Yuk kalau baca di Kompas hari ini, kata Pak Presiden, ada sekitar 900 kepala desa ditangkap karena dana desa, kira-kira gitu. Dana desa diberikan 1,5 miliar kan ya. Jadi emang kita itu begitu. Jadi dianggapnya dana desa itu untuk diselewengkan gitu. Padahal mestinya kan untuk pengembangan dan infrastruktur yang ada di desa dan kelurahan itu. Lihat lagi semua. Kalau saya kuliah biasanya cek plagiarisme. Waktu Pak Yudi tuh, Bening masih dicek ternyata plagiatnya lebih tinggi Pak Yudi ya. Jadi memang harus hati-hati. Anda jangan mencari kesempatan untuk plagiarisme gitu ya. Jadi yang benar itu Anda mengambil referensi sebagai buku gitu. Nah, sekali-kali ngambil dari internet, apalagi mengganti nama saja. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan sampai sudah ketahuan sudah jadi Anda plagiarisme gitu. Kalau di negeri bisa dikeluarkan tuh. Kemudian kecurangan dalam ujian, nyontek misal begitu. Kemudian gejolak masyarakat atau social unrest. Jadi seperti sekarang di masa COVID-19 ini rata-rata kan orang stres gitu ya. Karena terbiasa di luar rumah, sekarang full di rumah gitu. Saya mungkin dalil berbalik Pak Yudi. Jadi rata-rata di COVID-19 ini justru
berbagai kegiatan itu ada gitu ya. Dari mulai yang formal beri kuliah sampai terakhir kemarin ada kawan yang ulang tahun pernikahan Pak Yudi itu ke 30 tahun. Jadi saya harus memberikan doa dia dan harus divideokan gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi karena saya biasanya tidak bisa menolak ketika kawan itu ada sesuatu yang harus saya berikan kepada mereka. Kemudian penyempurnaan pola pikir sekarang. Kalau yang lalu itu berpusat pada guru, ini namanya teacher central. Teacher learning, teacher central, atau kalau sekarang kan student central learning. Kalau yang lalu adalah berpusat pada guru gitu ya. Kemudian kalau sekarang berpusat pada siswa. Satu arah, interaktif. Kalau di sini one way traffic communication, di sini adalah two way traffic communication atau multi way traffic communication gitu. Kemudian evaluasi lingkungan jejaring, nah ini. Pasif, aktif menyelidiki, maya abstrak, konteks dunia nyata, pribadi pembelajaran berbasis tim, kemudian luas, semua materi diajarkan, di sini perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, kemudian stimulasi rasa tunggal beberapa panca indera, kemudian di sini stimulasi ke segala penjuru semua panca indera, tunggal, papan tulis, kalau di sini alat multimedia, kemudian berbagai peralatan teknologi pendidikan, kemudian di bawahnya kolaboratif, kalau di sini lebih mengarah kepada individual learning, di sini lebih mengarah kepada kolaboratif, dan produksi massa atau siswa memperoleh yang sama. Sedangkan di pembelajaran interaktif itu lebih mengarah kepada pelanggan atau siswa mendapat dokumen sesuai dengan ketertarikan sesuai sepertinya. Kemudian usaha sadar tunggal mengikuti cara yang seragam, lantas di interaktif jama berkeberagaman, inisiatif individu siswa, lantas ilmu pengetahuan geser atau memberi satu sisi bidang ilmu, sedangkan di pembelajaran interaktif itu lebih mengarah kepada pendekatan multidisiplin. Jadi bisa interdisipliner, bisa transdisiplin. Kemudian kontrol tertutup atau kontrol oleh guru, teacher learning di yang lalu itu ya Pak Yudi ya, kalau center learning. Kemudian berikutnya adalah otonomi dan kepercayaan di tanggung jawab. Kemudian terakhir penyampaian pengetahuan. Ganggu sinyal. Kita tunggu sebentar. Baik, siap Pak. Keluar masuk terus tadi ya. Iya Pak. Memang harus bersabar. Sih tidak stabil. Ya. Menuju hujan Pak Yudi. Hujan Pak Yudi Kak Cimahi itu. Sami. Ya, sami alhamdulillah. Kuring di bawah batu menuju hujan, janten channelnya mungkin ke bawah angin, ke bawah hujan. Kan sedikit yang lebih panjang. Dalam penyusunan SKL pada KBK dan TSP 2006 juga lihat mata pelajaran 1 SKL MAPEL, SKKD standar kompetensi, ini KD itu adalah gitu. Kemudian MAPEL 2 juga sama, ini MAPEL 3, kemudian sebelahnya juga ada SKL, ada MAPEL, kemudian turun ke standar isi, turun ke standar kompetensi lulusan gitu ya, atau SKL Satuan Pendidikan. Nah sekarang sebetulnya Pak Yudi di kurikulum sekolah penggerak itu ada CPL gitu Pak Yudi.
ada CPL, kompetensi lulus, ada CP. Jadi menyamakan dengan yang terjadi di perguruan tinggi sekarang gitu. Perguruan tinggi ya. Jadi sekarang mulai diperkenalkan capaian pembelajaran dan PL gitu. Kompetensi lulus, capaian kompetensi. Pola pikir perumusan kurikulum seperti yang jelaskan. KBK itu kurikulum berbasis PTN 2006, standar kompetensi lulusan diturunkan. Sedangkan kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan turunkan dari kebutuhan. K2, 3, K4 gitu. Yuk nanti pelajari ya. Satu itu keluar lagi PD ya. Subhanallah. Harus bersabar ini mah. Baik, sedikit lagi. Isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran, standar kompetensi lulusan, mata pelajaran yang dirancang menjadi standar kompetensi dasar pelajaran. Kemudian kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk pengetahuan. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentuk sikap atau dalam knowledge. Kemudian yang keempat, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari Pak Yudi sudah berkali-kali nih keluar terus. Nah, yang terakhir sekarang yang kelima, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran yang terpisah. Kemudian pada kurikulum 2012 semua mata pelajaran diikat kompetensi inti tiap kelas. Kemudian daftar pustaka, ada buku Kokom Komalasari dan Didin Saripudin, ada buku saya 2004 itu berjudul Belajar dan Pembelajaran Interaktif. Kemudian yang 2016 itu pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada buku dari Profesor A. Mulyasa, implementasi kurikulum 2013, revisi dalam Subhanallah. Kemudian buku Dr. Iwayan Kernit, seperti ini bukunya. Kemudian, yuk cari nanti sendiri. Kemudian perangkat pembelajaran PPKN, perencanaan dan pengembangan. Kemudian ada buku dari Anselmus J.E. Toenlio, pengembangan kurikulum, teori catatan kritis dan panduan. Kemudian ada buku dari Imas Kurniasi dan Berlin Sani, revisi kurikulum 2013, implementasi konsep dan penerapan. Kemudian Teguh Triwiyanto 2015, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kemudian Ahmad Yani dan Mamat Truhimat 2018, teori dan implementasi pembelajaran saintifik. Kurikulum 2012. Ermaskur 2019, teori dan telah pengembangan kurikulum. Saya sudah posting ke Pak Yudi yang booknya ini. Nah, yang 10 buku ini Pak Yudi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Pak Yudi bagi menjadi, kalau 33, bentar. Nah, betul. Kalau 33 berarti Pak Yudi
bagi 10 kelompok aja. Jadi satu orang satu, nanti Pak Yudi yang membaginya. Dibuatkan laporan bukunya atau book report. Book report sistematikanya silakan Anda catat dulu supaya ada kesamaan. Nanti Pak Yudi yang membagi buku itu, berarti jadi 10 itu ya. 10 kelompok. Jadi ada yang 4 berarti. Ada yang 3, rata-rata 3 ya. Yang pertama bagian awal itu terdiri dari cover, kemudian kata pengantar. Kata pengantar 3 hal yang harus yuk rumuskan di dalam kata pengantar. Yang pertama adalah tujuan penulisan book report itu. Kemudian yang kedua intisari dari book report. Yuk baca secara utuh, buat 1 kalimat, paragraf. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan materi pembahasan book report itu. Kemudian selanjutnya bagian awal, daftar isi. Konten sekarang bagian isinya, terdiri dari bab 1, pendahuluan. Di dalamnya adalah menjelaskan inisial buku. Inisial buku kan ada nama, ada judul, ada tahun, ada penerbit gitu ya, jumlah halaman, itu inisial buku. Kemudian yang kedua alasan pengambilan judul buku itu. Kalau A tadi inisial buku, B alasan pengambilan judul buku itu, kemudian C sistematika penulisan gitu. Laporan buku, kalau buku Dr. Iwayan Kerti itu ada berapa bab? Ada 5 bab. Jadi Anda buat sinopsisnya ya, atau rangkumannya dari setiap bab gitu. Kemudian itu bab kedua ya. Jadi resume atau intisari dari setiap bab. Kemudian bab 3 komentar atau analisa buku. Analisa buku Anda biasakan 4 hal. Yang pertama adalah deskripsi setiap bab. Yang kedua adalah teori yang melandasi terhadap setiap bab itu. Jadi harus Anda cari buku yang lain gitu. Jadi kalau buku Dr. Iwayan Kertih ini, bab 5 menjelaskan tentang pengembangan perencanaan dan perangkat pembelajaran PPKN gitu. Yuk cari, kan ada 3 subjudul misalnya Pak Yudi, ada pengembangan pembelajaran PPKN yang powerful. Yuk cari buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran PPKN yang powerful gitu. Yang kedua, model-model pembelajaran yang relevan untuk PPKN. Kalau di perguruan tinggi kan ada namanya silabus, RPS, RPP, itu sama sebetulnya. Kalau untuk Anda kan RPP, rancangan program pembelajaran. Kemudian yang ketiga, contoh perangkat pembelajaran RPP, modul, dan LKS. Yuk cari referensi gitu. Menggunakan kurikulum 2013. Jadi kalau sekarang kurikulum sekolah penggerak pasti tiga langkah untuk membuat RPP itu Pak Yudi. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen gitu. Ya kalau kurikulum 2013 yang tadi yang kita bahas itu ada 10 item. Nah, itu ya untuk komentar ya. Yang kedua, ya cari buku pembanding. Yang keduanya, kemudian yang ketiganya interpretation, apa persamaan perbedaan dengan pendapat yang Anda rujuk. Kemudian terakhir adalah generalization, kesimpulannya gitu. Jadi komentar itu pertama harus deskriptif dari setiap chapter, subchapter. Yang kedua cari teori-teori yang melandasi terhadap chapter yang Anda laporkan, subchapter ya maaf. Kemudian yang ketiga interpretation, apa persamaan perbedaannya. Kemudian setelah cari persamaan perbedaannya, yang terakhir adalah generalization. Simpulan dari tadi yang 4 hal tadi, yang 3 hal di depan gitu. Nah, kemudian bab pendahuluan, laporan buku, komentar atau hasil analisa.
Yang terakhir, yang keempat itu kesimpulan gitu. Kesimpulan, kalau buku Dr. Iwayan Kertih MPD ini ada 5 bab, berarti ada 5 kesimpulan gitu. Kesimpulannya mungkin jangan dibuat pointer Pak Yudi, dibuat narasi aja. Jadi kalau dibuat narasi berarti yuk buat dalam paragraf gitu. Kalau buku Iwayan Kernit ya, Dr. Iwayan Kertih, maaf. Dr. Iwayan Kertih MPD itu ada 5 ayat, berarti yuk buat 5 paragraf gitu untuk kesimpulan itu. Nah, terakhir baru daftar pustaka. Daftar pustaka itu kalau bisa menggunakan Harvard System. Yuk bisa dipelajari, ada Harvard System, ada Vancouver System, ada Alphabetic System gitu. Jadi saran saya yuk menggunakan Harvard System. Ini dikumpulkan seminggu sebelum itu aja Pak Yudi, seminggu sebelum UTS. Jadi kalau sekarang yuk memulai tanggal perkuliahan tanggal 13 ditambah 8 season aja biasanya. Tambah 2 bulan Pak Yudi ya. Berarti Oktober, November ya. Jadi pertengahan November. Pertengahan November nanti saran saya Pak Yudit ada 10 kelompok, ya tampilkan saja sudah itu untuk berlatih mengajar gitu. Minimal satu kelompok satu. Jadi kalau Anda ada 4 orang, ya Anda dorong aja kawan untuk melakukan peer teaching gitu. Waktunya tidak terlalu, mungkin 15 menit aja. Jadi kalau 15 menit itu tadi ada ini penutup kegiatan awal misal 2 menit gitu ya. Penutup misal 3 menit. Yuk penyampaian dengan diskusi mungkin 10 menit gitu. Nah kira-kira gitu. Nanti sudah itu refleksinya untuk refleksi apa yang disampaikan. Sekali lagi tugas minggu depan Anda cari kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Yuk baca di blog saya. Ini blog saya ada di sini. Blog saya ada di sini. Yuk lihat di sini nih. Nah, yang ini. endangkomara64.blogspot.com. Yuk cari judul tulisannya Civic Education Teaching in Indonesia. Nanti diskusi aja dengan kawan-kawan. Dicari translate-nya. Karena saya tulis di dalam berbahasa Inggris, itu sudah publish salah satu bukunya di Lambert Jerman Pak Yudi tahun 2016 maaf. 2016 ya, betul. Jadi di sini ada tulisan yang berjudul Civic Education Teaching in Indonesia. Di situ ada pemaparan tentang kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Silakan Pak Yudi dipandu, barangkali ada mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya mungkin bisa dibuka mic-nya. Pak Yudi masih di unmute? Nah, iya. Silakan Pak Yudi. Silakan para mahasiswa yang mau bertanya, dibuka saja mic-nya. Silakan. Tidak usah malu-malu. Yuk biasakan banyak nanya. Pelajar Pancasila kan harus banyak nanya. Banyak nanya, banyak bicara, banyak pikir, banyak berpikir. Ya, tidak usah malu. Silakan. Silakan para mahasiswa. Silakan bertanya. Siapa? Itu Anda bisa berupa faktual, bisa hipotetik gitu. Jadi faktual berbagai fenomena yang terjadi, baik itu fenomena research, fenomena teori, ataupun gap fenomena. Kemudian yang kedua bisa berupa hipotetik pertanyaannya. Silakan.
Ketua kelasnya siapa? Tadi? Risti, Emot? Pak. Risti. Ya, Desti silakan bertanya. Risti. Diawali dari ketua kelasnya dulu. Isti ya? Silakan. Mulai dari ketua kelasnya dulu. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa mengikuti. Biasakan yuk mengkritisasi apa yang disampaikan, tidak harus sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Silakan. Risti mau bertanya terkait ini, Pak. Silakan. Risti kurang memahami kurikulum sekolah penggerak itu. Ya. Baik, sepintas saya jelaskan gini. Asbabun nuzulnya gini. Pak Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud itu meluncing Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu pada tahun di penghujung tahun 2019. Itu yang harus pegang dulu ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu di launching pada penghujung November gitu. Nah, berdasarkan itu harus terjadi merdeka di dalam pembelajaran. Merdeka baik guru, siswa, orang tua maupun stakeholders itu merasa nyaman, merasa happy. Anak didiknya dan gurunya melakukan proses pembelajaran gitu. Tetapi kalau untuk di pendidikan dasar dan menengah, yang you harus pahami, kan tadi ada 4. Yang pertama adalah pelaksanaan USBN. USBN itu yang semula itu di take over oleh pusat. Lebih apa ya? Lebih penekanannya terhadap kualitas pembelajaran gitu. Jadi diserahkan ke sekolah. USBN tadi. Kemudian yang kedua UN. UN itu terakhir pada tahun 2020. Kesininya tidak untuk mengukur next education, pendidikan berikutnya, tetapi hanya untuk mapping kualitas gitu. Mapping kualitas baik dari aspek knowledge, skill maupun attitude. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembuatan RPP, rancangan program pembelajaran itu menjadi 3 langkah gitu. Yang pertama adalah perumusan tujuan. Tujuan itu tadi kata kuncinya yang you harus pegang ada 4. Pertama adalah ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Audience siswa SD, SMP, SMA berbeda ya dari penyerapan kemampuan yang mereka miliki gitu. Nah, itu yang pertama, audien. Kemudian behavior itu perilakunya. Perilaku yang mereka tampilkan bisa aspek kognitif, bisa aspek afektif, bisa juga psikomotor. Condition itu segmentasi dari taksonomik Bloom itu, kalau yang dimaksud low order thinking skill itu kognitif 1, 2, sampai 3. Pengetahuan, memahami, menerapkan. Sedangkan kalau hot higher order thinking skill itu mulai analisis, sintesis sampai bisa menilai. Kemudian ABCD degree-nya pun begitu. Itu yang pertama. Jadi harus terpenuhi dari aspek ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Itu yang kedua. Yang kedua di dalam perumusan tujuan itu Anda harus lebih spesifik. Artinya spesifik itu baik itu knowledge, skill, attitude diperuntukkan bagi siswa gitu. Jadi bukan untuk orang lain. Jadi stressingnya lebih apa ya? Lebih bisa diukur. Jadi spesifik itu artinya lebih kekhususannya adalah anak didik, bukan anak didik yang ada di kelas semua, tetapi per person by person gitu. Lebih bersifat individual. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat harus terukur. Kalau dulu ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Jadi tujuan sekarang itu adalah tujuan khusus itu mereka lebih mengarah kepada aspek lebih aspek kepada tadi, baik itu pengetahuan, kemudian aspek yang kedua adalah skill, kemudian yang ketiga adalah attitude.
Nah, saya sedikit ingin memberikan perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sekolah penggerak ya. Yang pertama, di kelas 11 dan kelas 12 bisa memilih mata pelajaran kelompok pilihan. Kalau sekarang kan mereka peminatan itu ada di kelas 10 gitu. Nanti kelas 11, 12. Itu yang pertama. Kemudian kedua, siswa memilih mata pelajaran dari minimum 2 kelompok, pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Total 40 jam per minggu, dan jam pelajaran untuk mata pelajaran pilihan ada 22 jam per minggu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada 5 kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan. MIPA itu terdiri dari matematika, peminatan, kemudian fisika, kimia, biologi, dan informatika. IPS itu ekonomi, biologi, geografi, dan antropologi. Kemudian bahasa dan budaya itu di dalamnya ada bahasa dan sastra Indonesia, ada bahasa dan sastra Inggris, kemudian dan bahasa asing lainnya. Kemudian yang keempat itu vokasi atau karya kreatif terdiri dari budidaya, rekayasa, dan sebagainya. Nah, yang kelima ada seni olahraga khusus untuk sekolah-sekolah yang diterapkan. Yang diterapkan itu oleh pemerintah. Jadi itu hanya apa ya? Yang ditunjuk oleh pemerintah saja gitu. Yang masuk kepada seni olahraga itu. Kemudian ketiga di kelas 10 belum terdapat peminatan, siswa mengambil seluruh mata pelajaran wajib, menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mapel di kelas 11. Mapel IPA terdiri dari fisika, kimia, dan biologi 6 jam per minggu, dan mapel IPS terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi 8 jam per minggu. Kemudian keempat, jenjang SMP, informatika sebagai mata pelajaran wajib, yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang ijazah pendidikan informatika. Itu intinya gitu. Jadi sekolah penggerak itu apa ya, tujuannya agar bisa meningkat 1 kali 2 peningkatan gitu. Karena selama ini mungkin yang namanya sekolah kalau di perguruan tinggi kan Pak Yudi ada 3 level gitu. Jadi ada teaching university, yang kedua ada research university, dan yang ketiga ada world class university gitu. Jadi kalau teaching university itu perguruan tinggi yang lebih mengarahkan kepada pendidikan pengajaran saja. Kemudian kalau research university itu mereka seperti ITB, kemudian UI itu sudah lebih mengarah kepada research university. Dan yang ketiga adalah world class university. Jadi kalau world class university itu lebih tinggi gitu ya. Nah, termasuk di Indonesia kan ada beberapa perguruan tinggi yang masuk di 500 besar perguruan tinggi yang ada di dunia gitu. Nah, menurut hemat saya inti dari kurikulum sekolah penggerak ini merupakan implementasi dari Merdeka Belajar gitu. Jadi supaya betul-betul ke depan itu mereka lebih nyaman. Walaupun saya katakan untuk pelajar 2022 kan baru diberlakukan sekitar 2.500 ya, karena guru dan kepala sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan sekolah penggerak kan baru sekitar itu gitu. Sedangkan nanti harapannya 2024, 2025 itu sudah semua, kan kalau sekolah di Indonesia kan ada sekitar 50.000. Harapannya itu sudah melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Jadi kurikulum sekolah penggerak itu merupakan kelanjutan daripada Merdeka Belajar yang diberlakukan oleh Mendikbudristek untuk pembelajaran baik itu mulai PAUD, sekolah dasar, SMP sampai ke SMA. Itu yang bisa disampaikan, Risti ya? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai tugas book report itu dikirimnya melalui WhatsApp atau email, Pak? Ini aja, yuk kirim via email.
Kalau WhatsApp kan agak susah dibaca ya. Kalau email kan biasanya standar hurufnya bisa standar. Jadi harapan saya dikirim via email saja. Nanti ada yang dikirim ke Pak Yudi, ada yang dikirim ke saya gitu. Jadi saya pun bisa biar bisa membaca apa yang Anda tulis. Nanti Anda tinggal bertanya alamat email Pak Yudi, kemudian kalau alamat email saya kan sudah ada di ujung tuh tadi. Jadi Anda tinggal melihat itu saja. Jadi dikirim via email ya supaya lebih bisa membaca gitu. Saya membimbing mahasiswa biasanya begitu Pak Yudi, bisa per chapter sudah selesai ya tetap tuntutan print out harus bisa harus bisa dibaca gitu. Karena biasanya kan kalau membaca via email terus menerus akan rusak juga kan mata kita gitu ya. Nah, jadi harapan saya book report itu nanti dikirim via email saja. Itu yang bisa disampaikan. Bapak Delia izin bertanya. Baik, Pak. Ya. Ini suaranya masih di unmute, diaktifkan dulu suaranya. Bapak Delia izin bertanya. Kan itu teh sekolah penggerak tuh apakah harus kita sekolah penggerak itu kan harus ada kriteria gitu Pak? Atau gimana? Iya emang sekolah-sekolah terpilih gini, gitu. Delia. Ya, ini Delia. Jadi sekarang diberlakukan di 2.500 sekolah ya, baik itu mulai PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA gitu. Itu harus sudah mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Jadi sangat tidak mungkin di luar itu gitu ya. Karena biasanya di sekolah penggerak itu kan bagaimana tadi school based management itu dilakukan gitu. Karena selama ini jangan sampai autopilot itu gini Delia. Jadi sekolah asal punya siswa asal berjalan gitu. Nah, tetapi di sekolah penggerak itu harus memiliki kreativitas inovasi gitu. Jadi ketika guru tidak memiliki kreativitas inovasi, itu pasti tidak mengalami perubahan yang signifikan di sekolah itu gitu. Jadi yang perlu saya tegaskan itu di 2021-2022 itu baru sekitar 2.500 gitu. Karena Kemendikbud kan menseleksi dari sekian banyak peserta yang lolos hanya 2.500. Jadi sekarang tahun ajaran 2021-2022 itu diberlakukan hanya untuk 2.500 saja gitu. Itu seluruh Indonesia dan nanti 2024 tahun ajaran 2024-2025 itu sekitar 40.000 lagi sisanya ya. Karena di Indonesia kan ada sekitar 50.000 gitu. Jadi dipastikan nanti di tahun ajaran 2024-2025 itu sudah sekolah melaksanakan kurikulum sekolah penggerak gitu. Itu Delia. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Silakan masih ada lagi? Masih ada lagi yang disampaikan, ditanyakan? Nanti minggu depan mudah-mudahan Pak Yudi bisa memberikan penjelasan. Silakan. Iya, izin bertanya, Pak. Bulan Sari ya? Iya, Pak. Kalau Ya, tugas silakan, yang Bulan minggu Sari. depan, ya. Kalau tugas Silakan. yang minggu depan yang civic education teaching in Indonesia, itu teh jadi gimanain, Pak? Gini, Bulan Sari, yuk cari tulisan saya di blog saya yang berjudul Civic Education Teaching in Indonesia. Nanti yuk cari, yuk analisa perkembangan kurikulum yang sudah berlaku di Indonesia gitu. Termasuk di dalamnya intinya apa. Kan mulai ada kurikulum di Indonesia itu tahun 1947 sampai yang terakhir yang sekolah penggerak gitu. Sekolah penggerak itu yang saya sampaikan tadi. Sebelum kurikulum 2000 yang sebelumnya adalah kurikulum 2013 yang sekolah penggerak itu baru diberlakukan 2021-2022, tetapi bagi mereka yang sudah mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Jadi sangat tidak mungkin pemerintah menunjuk sekolah gitu ya. Jadi karena kan ada catatannya di Kemendikbud maupun dinas. Jawa Barat mana saja yang sudah mengikuti sekolah penggerak gitu. Jadi kurikulum sekolah penggerak itu merupakan kelanjutan daripada program sekolah penggerak
dan implementasi dari Merdeka Belajar gitu. Jadi Anda tinggal mencari saja tulisan saya di blog tadi ya, di blog saya yang berjudul Civic Education Teaching in Indonesia. Nah, kemudian Anda cari perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Jadi saya memaparkan sampai kurikulum 2013 ya. Kalau kurikulum sekolah penggerak itu belum ada, sehingga Anda mungkin mencari aja sendiri informasinya. Nanti ditambah mungkin minggu depan nanti akan ada bahasan dari Pak Yudi tentang kurikulum sekolah penggerak. Gitu, Bulan Sari ya? Diketik, Pak. Ya, jangan ditulis tangan. Kalau tulis tangan belum tentu yuk bagus, kemudian saya dan Pak Yudi bisa membaca kan. Jadi biasakan menggunakan mesin tik ya. Menggunakan komputer sekarang kan tidak yang manual yang seperti yang lalu ya. Sekarang sudah era digital itu sudah lebih memudahkan untuk membuat sesuatu secara baik dan secara menarik gitu. Itu Delia ya, Baik, Wulan Pak. Sari. Terima kasih. Masih ada lagi yang disampaikan? Sama-sama. Tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Itu saja mungkin Pak Yudi, kalau tidak ada pertanyaan, saya membuat konklusi ya. Nanti mudah-mudahan Pak Yudi bisa memberikan penguatan yang ada waktu 10 menit lagi. Jadi yang pertama, telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran itu merupakan hal yang harus Anda latih. Intinya Anda harus bisa membuat RPP secara benar, baik itu yang Merdeka Belajar maupun yang kurikulum 2015 yang 10 langkah tadi ya. Kemudian yang kedua, Anda nanti sudah ujian tengah semester dari 10 kelompok itu harus bisa melakukan peer teaching supaya Anda ketika nanti PPL itu sudah memiliki pengalaman awal untuk mengajar di hadapan para siswa kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon Pak Yudi melengkapi. Saya live lebih dulu. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Jadi itu yang akan kita kerjakan selama 1 semester ini ya. Kebetulan tadi ada tugas juga dari Prof. Udang berupa book report. Dan kalau yang dari blog itu pernah diberikan belum ya? Pernah Pak, semester pernah, semester 2 dulu. Kalau pernah mungkin tidak perlu diulang lah. Jadi yang book report saja, yang book report ya. Oh, iya. Siap. Dan memang mungkin kalau untuk semester ini kegiatannya bukan lagi lebih berupa pemberian materi ya. Kebetulan ini di awal saja, nanti di awal-awal diberikan beberapa materi, tapi kemudian kesananya lebih banyak dalam bentuk tugas dan praktek. Jadi kita berlatih untuk membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk tadi RPP itu ya. Nah, RPP itu mempelajari per komponen. Memang aturan-aturannya itu selalu berubah, selalu berubah dari kurikulum ke kurikulum yang lain. Tapi yang kita pelajari itu bukan mengikuti setiap perubahan itu ya. Kalau seperti itu nantinya kita akan selalu ketinggalan karena terus berubah tersebut. Jadi yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari adalah inti dari setiap aturan tersebut, inti dari setiap format perencanaan tersebut. Jadi walaupun nanti aturannya berubah karena kita sudah memegang teorinya, memegang intinya tadi, itu kita tidak akan kerepotan lagi. Itu yang selama ini dilakukan memang demikian ya. Selama saya mengajar ini itu beberapa kali berubah kurikulumnya, tapi tidak perlu repot karena tadi yang kita pelajari adalah dari intinya, dari teorinya. Teorinya relatif tidak terlalu banyak berubah sih. Yang berubah itu aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memang perlu diubah, memang demikian. Gitu, Mbak. Barangkali ya. Nanti termasuk ada
yang oleh Prof. Unang itu disebut peer teaching. Ya. Ada juga yang menyebutnya micro teaching. Jadi Anda nanti diminta untuk menjadi seorang pengajar. Anda yang jadi guru di hadapan siswa, teman-teman Anda. Ya, kalau misalnya sudah memungkinkan, kita nanti bisa belajarnya di kelas. Jadi Anda ngajar di kelas. Ya, keadaan kelas seperti apa? Ada whiteboard, ada mungkin memakai PowerPoint, memakai LCD proyektor ya, infocus seperti itu. Tapi kalau tidak, ya kita pakai ini saja, belajar daring, menggunakan Zoom seperti itu. Anda yang nanti membuat video pembelajaran. Nanti saya lihat situasinya, situasi pandemi ini. Nggak tahu Anda senang mana, kira-kira lebih senang nanti ngajar peer teaching itu saat di kelas atau di Zoom saja. Bedanya yang satu itu direkam videonya yang dikirimkan, tapi kalau di kelas ya kita langsung berhadapan. Nanti menunggu ini barangkali, menunggu waktunya, karena itu diberikannya nanti di akhir semester, sekitar akhir semester. Kalau di awal-awal nanti berupa itu saja persiapan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Begitu barangkali sekedar tambahan penjelasan. Kebetulan semester ini saya ngajarnya dua mata kuliah lagi ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Kalaupun bosan ya terpaksa Anda harus mengikutinya. Saya berupaya untuk tidak membuat Anda bosan dengan metodenya yang mungkin tidak lagi seperti semester kemarin yang banyak memberikan materi, tapi kalau sekarang lebih banyak ke tadi tugas, praktik, observasi juga kalau memungkinkan ya. Karena walaupun sekarang sedang pandemi, tapi sekolah tetap berjalan. Ya. Apalagi sekarang kan sudah mulai ada tatap muka lagi walaupun baru sebagian. Nah, tapi yang nanti saya tugaskan untuk sekolah itu bukan untuk bertemu dengan siswanya, jadi jangan khawatir. Ini saja pada guru dan pimpinan sekolah. Kalau memungkinkan juga bisa saja nanti dalam bentuk wawancaranya itu berupa ini ya, lewat WA atau lewat Zoom meeting seperti ini. Jadi mungkin tidak terlalu bermasalah walaupun pandemi ini masih berlangsung. Begitu barangkali. Sudah cukup jelasnya. Oh ya, tadi yang dari Prof. Endang mungkin saya akan kirimkan juga file presentasinya. Ada tadi beberapa yang perlu dilihat langsung di file tersebut. Kebetulan ini juga saya rekam untuk perkuliahan ini, jadi nanti rekamannya bisa dilihat. Saya kurang tahu, belum melihat lagi UBL apa sudah diaktifkan atau belum. Nanti kalau sudah mungkin nanti bisa dikirimkan juga lewat itu. Begitu barangkali. Masih ada yang mau bertanya? Ya, jika tidak ada suara motor. Ya, Ilham mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Kalau terkait analisis tuh kayak bikinnya tuh kayak makalah lagi atau hanya resume doang, Pak? Analisis itu yang civic education itu ya? Ya. Kalau itu mah kan sudah, jadi saya pikir nggak perlu diulang lagi. Nanti saya ceritakan saja ke Prof. Endang karena Anda sudah melakukan analisis itu semester kemarin. Tentang kurikulum juga kan ya? Kurikulum. Jadi seperti itu. Kecuali yang book reportnya itu tetap Anda lakukan, tetap Anda kerjakan. Gitu barangkali. Oh iya, siap. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masih ada? Iya, izin bertanya Pak. Silakan Iin. Kalau untuk nanti book report, itu buku pembandingnya sama kayak semester 2 atau gimana Pak? Sama dalam arti bagaimana pakai buku ya? Yang buku yang di Minimal. ya kurang lebih sama, tapi
nggak perlu repot-repot seperti kemarin juga ya. Jadi buku yang dilaporkannya kan satu, tapi buku penunjangnya diambil 5 yang lain. Itu bisa dengan saling tukar antar kelompok ya. Jadi kelompok satu membahas satu buku, kemudian buku untuk pembandingnya bisa diambil dari buku yang dipakai oleh kelompok 2, 3, 4, 5 dan satu kurang lebih seperti itu. Ya tentu kalau memungkinkan pakai buku lain juga ya silakan saja. Kalau memang punya akses ke buku yang lain ya. Tapi kalau tidak, karena mungkin kesulitan cari buku, ya caranya seperti tadi. Anda juga masih bisa memanfaatkan perpustakaan kan? Anda masih boleh kan datang ke perpustakaan di kampus? Silakan Anda kunjungi sana. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada, mungkin perkuliahan ini kita akhiri sampai di sini. Jadwal yang kedua kapan? Besok ya. Bisa kirim lagi link untuk pertemuan pengelolaan pendidikan. Ya, sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.